Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan tentang Facebook marketing yang sudah saya janjikan akan saya berikan kepada Bapak Ibu semua. Mohon maaf ya jika agak serak-serak basah karena memang flu. Nah, ini Bapak Ibu, dari beberapa sosial media, saya ulang kembali ya biar kita nggak lupa yang kemarin kita bahas online atau siar online kita melalui internet terutama itu dari beberapa hal, bisa dari blog, dari sosial media, dari website ya, marketing, networking, dan viral. Nah, salah satunya adalah dari sosial media yang akan kita bahas. Sosial media banyak, ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, Google+, Pet, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Facebook marketing. Gimana sih caranya kita melakukan syiar online dari media sosial Facebook? Yang pertama, Bapak Ibu harus pastikan Bapak Ibu punya akun Facebook. Kira-kira Bapak Ibu di sini semua sudah punya nggak akun Facebook? Kalau belum punya, Bapak Ibu bisa segera daftar. Caranya gimana? Seperti ini, ya. Jadi klik aja, namanya www.facebook.com. Nah, Ibu akan lihat, nah di sini buat akun baru jika kita memang belum punya akun sebelumnya. Tapi jika kita memang sudah punya akun, kita tinggal masukkan email yang sudah terdaftar dan kata sandinya atau kata passwordnya. Jadi otomatis sebelum Bapak Ibu memiliki Facebook, Bapak Ibu harus punya email. Ya, misalnya ini. Nama depan siapa? Nama depan Novi. Nama belakang Maria. Nomor seluler 082245155131. Nah, ini kata sandi ya. Kata sandi terserah Bapak Ibu semua milih apa. Lalu tanggal lahir. Nah, ini boleh ini ya, 24. Nah, 12. Ini 4. Nah, tulis perempuan atau laki-laki. Klik buat akun. Oh, namanya sama, jadi langsung masuk gitu ya. Kalau yang lain gitu ya. Kalau ibu-ibu cari yang lain coba. Sebentar. Ini di logout dulu. Ini di logout, ibu-ibu masuk lagi. Lemot sekali ya. Bentar loading. Nah, ini keluar atau logout ya. Keluar. Coba ini. Misal ganti dengan nama Raisya. Azhara. Nomor teleponnya bisa pakai email ya. Nomor selulernya harus berbeda-beda nomor teleponnya. Kalau sudah pakai satu nggak bisa dipakai lagi. Ya, misalnya
Kata sandinya misalnya apa, terserah yang mudah diingat oleh Bapak Ibu semua ya. Nah, ini tanggalnya sesuai dengan Bapak Ibu boleh perempuan, oke ya, buat akun. Nah, akan muncul seperti ini. Nanti Bapak Ibu akan dikirimi SMS yang akan dimasukkan di kodenya, yang akan dimasukkan di kode sini. Nih, Bapak Ibu sambil ini bisa unggah foto profil. Jadi kalau Ibu daftarnya lewat HP, bisa langsung dari HP Bapak Ibu ditulis gitu. Ini ya. Jadi Bapak Ibu sampai dapat ini nomor SMS dari Facebook ya. Ditunggu lihat di nomor HP Ibu semua. Atau kalau Ibu punya email, bisa langsung melalui email ya. Ini cara membuatnya. Nah, ini kebetulan kodenya belum terkirim. Mungkin masalah koneksi. Jadi Ibu caranya gini ya Bapak ya, untuk membuat Facebook. Nah, jika Facebook Bapak Ibu sudah punya, Bapak Ibu lihat kolom ini. Nah, ini namanya foto sampul. Nah, jika Bapak Ibu syiar online, ya usahakan foto ini berhubungan dengan Baitullah. Misalnya ini Baitullah, terus gambar Ka'bah, gambar Masjid Nabawi, gambar Bapak Ibu yang umroh gitu ya. Di sini ditulisi foto, ditambahkan foto Bapak Ibu semua. Ini ya. 8626. Di situ ini berarti sudah dikonfirmasi. Nah, kayak gini ya. Nah, ini klik Raisa, biar saya jelaskan lagi. Nih, ini ya, ini sampul harus yang berhubungan dengan kita. Habis itu tentang ini diisi selengkap-lengkapnya, sejelas-jelasnya informasi kita. Ini foto juga, foto yang kalau bisa suami istri ya. Kalau ibu-ibu terutama yang punya ini cantik gitu ya, punya wajah yang cantik, atau ibu-ibu menghindari teman yang tidak tertarget, artinya teman yang hanya iseng-iseng karena lihat foto ibu yang cantik. Nah, ini sebaiknya pakai foto suami istri ya, lebih aman lah untuk kita. Nah, ini diisi semua, diisi semua ya, karena orang itu lebih suka, lebih trust kalau kita sebenar-benarnya mengisi. Nah, ini teman, artinya teman kita ada berapa. Nah, kalau kita belum punya teman, tugas kita adalah kita mencari teman. Nah, habis itu ini foto-foto, ini lain ya, lain-lain apa yang ada di Facebook. Ini bagian dari Facebook. Nah,
Setelah Bapak Ibu sudah punya Facebooknya, Bapak Ibu tinggal melakukan promosi atau syiar online-nya. Ya, ini diisi semua. Gimana Facebook marketingnya? Bapak Ibu pertama harus lakukan survei pengguna yang sama. Maksudnya gimana? Seringkali kesalahan kita itu posting banyak gitu ya, tapi kita nggak pernah survei nih. Nggak pernah survei punyanya kompetitor atau orang lain yang menggunakan Facebook yang sama dengan produk yang sama. Contoh misalnya produknya baju, kita lihat nih Facebook yang rame pembeli, yang rame pengunjung, rame peminat gitu ya, yang baju tadi yang sama dengan baju. Kalau Armina Reka, ya kita cari leader-leader yang sudah sukses melalui Armina Reka Perdana melalui sistem online. Nah, surveinya seperti ini. Bapak Ibu cari ya. Kalau di tim kita banyak itu. Contohnya Bu Nilu ya. Nilu Sri Nani. Coba ya. Nyari di sini. Oh, lemot sekali ya. Contoh, misalnya Eli Halimah. Kok lemot banget. Nih, nah ini Eli Halimah ARP ya. Nah ini Bapak Ibu cari. Ini ya. Coba lihat kata-katanya. Jadi kalau kita lihat yang sama dengan kita, Armina Reka Perdana, kita harus perhatikan. Bu Eli ini 6 bulan syiar hanya dari Facebook, beliau bisa gratis umroh 3 orang dari Facebook. Ini bisa jadi pacuan. Kita lihat semua temannya Bu Eli ini ada berapa? Coba ya, teman Bu Eli. Ini. Kalau Ibu belum berteman, susah ya untuk melihat gitu. Coba saya masuk dari akun saya sendiri deh. Sebentar. Keluar sebentar, saya tak biar enak. Tunggu, sambil tunggu. Jadi Bapak Ibu ya, pertama harus dilakukan adalah survei pengguna yang sama atau sama-sama Armina Reka Perdana. Nah, ini coba. Lama sekali ya. Menunggu. Nah, yang kedua setelah Bapak Ibu survei yaitu menambah pertemanan dengan mencari yang tertarget dan kesamaan. Ini juga penting sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cari teman ternyata temannya nggak tertarget, atau ada yang add Bapak Ibu ternyata mungkin hanya lihat foto Bapak Ibu yang menarik untuk jadikan teman gitu ya, nggak ada sisi kesamaan gitu ya, insya Allah juga berpengaruh ke tingkat closingnya. Saya lupa ini. Nih, terus posting sering dan istiqomah. Untuk posting sering dan istiqomah ini, kalau ibu-ibu jadwal syiar yang padat seperti saya sering gunakan yang namanya aplikasi Buffer ya. Nah, aplikasi ini membuat kita terschedule. Jadi kalau ibu lihat postingan saya
kadang setiap hari jam segini gitu ya, itu kadang saya siar, tapi postingnya akan otomatis karena menggunakan aplikasi tersebut. Nanti ya, pertama masuk dulu ke saya. Nah ini cari Bu Eli Halimah, Mbak ya, contoh. Kenapa lama sekali? Nah, sambil nunggu, kita ke materi aja ya. Eli Halimah nggak mau diketik. Nih. Nah, terus setiap Bapak Ibu posting, materi postingnya harus kreatif, menarik, dan membuat orang penasaran. Lalu, arahkan ke website utama dan WA. Kalau ibu-ibu punya website, atau kemarin sudah ada yang sudah beli website replika tim kita, itu sangat mudah sekali nanti mengarahkan. Nanti cara postingnya materi gimana bisa lihat di Facebook saya. Sering like atau komen calon jamaah yang kita target. Buat akun yang lebih banyak. Jadi Facebook itu kalau bisa Bapak Ibu buat lebih dari 1. Bangun hubungan baik dan trust, jadilah saudara problem solver untuk mereka. Coba ya. Nah, ini ada sudah Eli Halimah. Maaf ya, Bu Eli, akunnya. Nah, ini. Lihat, ya mulai dari depan, dari tampilan seperti yang saya bilang tadi di awal, mulai dari depan itu sudah membangun branding. Jadi kalau Bapak Ibu ingin Bapak Ibu dikenal sebagai pesiar Baitullah Armina Reka Perdana, Bapak Ibu harus bangun branding yang berhubungan dengan kegiatan Bapak Ibu atau usaha Bapak Ibu. Jadi ini pesiar Baitullah atau gambar Ka'bah dan lain-lain. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nih Armina Reka Perdana tapi di sini jualan baju dan lain-lain, itu nggak sesuai ya, bingung nanti pemirsanya atau temennya bingung. Ini ya boleh dengan suami. Nah ini teman. Coba kita lihat temannya Bu Eli berapa. Nah teman ini menentukan. Oh. Wow. Ini ya, perhatikan. Ada ini teman-temannya Mbak Eli ya, ada banyak. Nah, ada namanya Ahmad Legen. Ini temannya 4979. Ada Aryati 3436. Atika 4300, 3816. Arni 1770 teman. Jadi semakin banyak teman kita, maka semakin berpeluang postingan kita dilihat seluruh teman kita ini. Jadi teman harus diperbanyak, seperti materi saya ini ya, menambah pertemanan dengan mencari yang tertarget dan kesamaan. Nanti tak kasih tahu caranya. Nah ini sekarang kita lihat postingnya Bu Eli. Ini ya, Bu Eli seminggu kemarin posting 1K13 dan 3 jamaah tunggal kalau nggak salah ya. Itu semua dari Facebook, hanya dalam seminggu. Nah, beliau ciri khasnya, beliau nggak pernah punya kata-kata yang banyak, karena tiap orang berbeda ya. Kalau saya kata-kata biasanya banyak gitu ya. Tapi kalau Bu Eli dikit, tapi dikit mengena. Ini contohnya. Nah, ada lagi yang ini. Jangan berdebat harus umrah atau haji dulu. Kita segerakan saja ke Baitullah. Nanti di sana kita berdoa apapun hajat kita. Yang belum punya rumah bisa beli rumah. Yang belum
haji bisa pergi haji, yang belum punya mobil bisa beli mobil dan seterusnya. Karena janji Allah, barang siapa menunaikan ibadah umrah atau haji, doanya kabulkan dan dosanya diampuni. Nah, ada gambar ya. Nih, setiap Bapak Ibu selesai seminar, Bapak Ibu tulis berkumpul dengan para perindu Baitullah. Nah, ini. Atau bisa juga dengan alhamdulillah, kita aja alhamdulillah selesai sudah syiar Baitullah di ini rumah makan Pak D gitu ya, Gresik. Nah, kayak gitu insya Allah sudah membuat orang penasaran. Nah, ini dia cerita, Barakallah, bahagia tak terkira, hanya mimpiku satu persatu wujud, bisa bawa suami, sekarang keren bawa bapak sampai ke Baitullah, dan semuanya gratis melalui wasilah Armina Reka. Jadi nggak harus juga Bapak Ibu Armina Reka terus, bisa jadi pribadi gitu ya. Nah, kalau di Facebook itu Bapak Ibu lihat selalu ada yang nge-like ya. Sering kita ngomong, alah kok teman-teman nge-like terus gitu ya, tapi nggak ada action. Bapak Ibu jangan khawatir. Karena ketika Bapak Ibu mengundang orang bisa nge-like ke postingan Bapak Ibu atau mengomentari postingan Bapak Ibu, maka otomatis ketika Bapak Ibu posting akan semua keluar terus ke orang-orang yang sering suka nge-like dan sering komentar. Paham ya? Itu kenapa kadang-kadang sering posting itu selain membuat orang suka, yaitu membuat orang mau berkomentar lebih banyak. Itu pengaruh, karena ketika banyak orang berkomentar, itu nanti Bapak Ibu posting, iklan-iklannya Bapak Ibu akan nyampe pertama kali atau dilihat orang yang di wall-nya orang yang komen tersebut. Paham ya? Nah, gimana caranya membuat status yang komen? Biasanya kedaruratan. Misalnya, kedaruratan itu misalnya gini nih panas-panas, pingnya es. Di mana ya? Jualan es pisang hijau di daerah Gresik kota, gitu. Nanti akan muncul itu biasanya komen-komen teman-teman kita. Nah, jadi Bapak Ibu kalau buat akun, kalau bisa itu jangan sesama teman Armina yang banyak. Ya, orang lain di luar Armina Reka Perdana. Karena kalau yang komen sesama Armina Reka Perdana, podo wae gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kok orang-orang cuma nge-like aja sih, nggak daftar-daftar. Sabar Bapak Ibu. Mereka nge-like kita terus menerus, nanti otomatis mereka akan orang pertama yang akan melihat kita, postingan kita terus ya. Tuh, sambil banyakin doa. Nah, kayak gini. Nah, ini sumringah kabeh yang habis gajian dari Armina Reka. Hehe, bisa gajian jutaan, umroh gratis, enak gitu ya. Ada lagi banyak sekali. Kayak gini, ini kata-kata yang ini ya, singkat. Ada lagi tuh yang saya suka, ini kata-katanya kadang-kadang. Nah, buat apa nyari umroh kalau di sini bisa gratis? Buat apa nyari umroh murah kalau di sini bisa gratis? Nah, itu bikin orang penasaran Bapak Ibu. Ada lagi ya. Biasanya kata-katanya mana ya? Kok saya pernah tuh lihat postingan Bu Eli. Selalu bingung lihat ribuan jamaah rumah tangga saya berangkat, gimana tuh ibadahnya, nggak asik lah, nggak terus lah kita jadinya. Kepo.com, lihat selengkapnya. Nah, saya dulu juga mikirnya gitu, kirain satu pesawat yang ngurus cuma satu orang. Nah, ini. Kalau posting itu boleh. Nah, ini motivasi. Jadi tidak harus melulu soal Armina Reka. Jadi Ibu harus bervariasi untuk
postingannya ya. Nah, coba lagi, ini Bu Nilu foto Sri Nani, ini dapat jamaah dari mana-mana, itu juga dari Facebook, kebanyakan dari Facebook ya. Ini coba ya, Bu Nilu ya postingannya. Bu Nilu itu terkenal tulisannya singkat pendek tapi ngena ya. Nah ini ada info Ramadan ya, sekali-kali ditunjukkan tentang jadwal, karena biar nggak bingung nanti ini jualan umroh gitu ya, tapi kok jadwalnya nggak pernah ada. Nah ditulis nih. Nah ini kalau kebetulan ada yang daerah Banyuwangi, kita mau bidik Banyuwangi, nah ini bisa seperti ini ya. Nah ini alhamdulillah pagi-pagi udah dikunjungi tamu dari Pamekasan. Nah kayak gini ya. Ini ya Bapak Ibu sudah tahu ya. Ini jadi Bapak Ibu harus melihat, mencontoh apakah boleh Mbak? Boleh, tinggal di copy paste, tapi ya disesuaikan, jangan persis ngeplok dengan punyanya teman kita. Jadi bisa di gambarnya yang berbeda atau kata-katanya ditambahin apa gitu ya. Itu. Lihat yang komentar banyak enggak gitu ya. Komentar banyak enggak. Nah, kayak gini. Itu. Paham ya? Untuk poin yang pertama, survei pengguna yang sama. Nah, sekarang menambah pertemanan dengan mencari yang tertarget dan kesamaan. Oh ya, kalau survei teman tuh boleh ini juga bagus ini, Dokter Gigi Eka. Coba ya, ada nggak? Ini juga leader di Armina Reka Perdana ini, ada dokter ini yang online-nya gencar gitu ya, artinya dia sering dapetin K40 jamaah padahal nggak pernah ketemu ya, hanya dari online. Coba ada nggak ya? Saya nggak pernah tahu. Nggak ada ya. Banyak ya yang bisa kita lihat. Ada Bu Fatiarani, nah itu juga bisa dibuat contoh ya, dibuat contoh iklan. Ya Allah, lemot sekali ya. Ini pokoknya dicari di pencarian ya. Nah yang kedua, menambah pertemanan dengan mencari yang tertarget dan kesamaan. Sering kita ini kok malah ada Eka Puja yang ini ya, nanti dicari ya, dicari sendiri ya. Nah sekarang kita nyari teman ya, kan syaratnya supaya postingan kita dilihat banyak orang ya otomatis teman kita harus berbanyak. Kalau kita mau kesempatan bisa closing lebih tinggi ya teman otomatis harus lebih
banyak juga. Nah, caranya gimana kalau mencari teman tertarget? Bapak Ibu coba cari di halaman-halaman page ya, di halaman misalnya yang ada kesamaan. Contoh, kalau orang kita ini kan usaha ya, usaha Islami. Coba Bapak Ibu cari di pengusaha Muslim Indonesia. Coba cari halamannya, page-nya, page ya, halaman ini loh, page. Allahu Akbar, maaf lemot ya. Ini coba ini cari ya. Sabar. Nah, ini ada komunitas pengusaha Muslim Indonesia. Lihat, ini ada 1.210.613 yang menyukai. Ini ada 7.384 yang menyukai. Nah, kesempatan nih, orang-orang yang menyukai ini kita pilih mereka yang bisa berpotensi untuk kita jadikan teman tertarget kita. Jadi kita klik komunitas pengusaha Muslim ya, coba ini macam-macam ya, tidak harus pengusaha Muslim Indonesia. Bapak Ibu mau saya mau bijaknya Surabaya aja Mbak, Bapak Ibu bisa cari grup-grup atau halaman ya, penjual busana Muslim Gresik, penjual busana Muslim Surabaya, penjual busana Muslim Sidoarjo gitu. Terserah Bapak Ibu. Ini hanya salah satu contoh. Nah, setelah itu Bapak Ibu lihat dari semua ini yang sering komen yang mana? Nah, ini ya. Ada yang komentar, ada yang like, ada yang komentar. Nah, pilih yang komentar-komentar. Biasanya yang komentar-komentar itu atau yang nge-like itu orang yang aktif. Nah, ini ada seminar pengusaha Muslim. Nah, ini kan di Lombok. Bapak Ibu bisa cari. Ini ya. Ini. Kok nggak bisa sih? Lihat sebentar. Ya, lihat yang komentar. Lama sekali. Ini ya, lama banget ya. Nah, pokoknya Bapak Ibu lihat yang sering komentar itu yang aktif. Nah, itu kesempatan Bapak Ibu untuk nge-like orang-orangnya ya. Bukan nge-like, nge-add, nambah teman-temannya tersebut. Ini misalnya ya. Aduh, ya Allah, lemot sekali. Contoh lagi misalnya apa ya? Nah, ini ya. Alhamdulillah, nah ada Sri Maharani. Pokoknya selama nggak Armina Reka juga gitu kan. Nah, ini boleh di-add sebagai pertemanan. Karena kita satu isi, misalnya busana Muslim Gresik. Penjual busana Muslim Gresik. Nah, ini ada komunitas pengusaha Gresik. Nah, ini masukin jual beli Gresik update. Nah, ini ya. Nah, coba ya, jual beli Gresik update. Berarti kan intinya orang-orang yang suka dengan jualan gitu. Karena di usaha ini kebanyakan mental
Mental pengusaha pertama itu menentukan, orang closing karena percaya diri dia bisa gitu ya. Nah ini, oh ada yang sama Mani Armina Reka ya kayak gini. Nah di sini ditulis apa aja? Oh di sini orang posting jual belinya. Nah ini, nah, ya Bapak Ibu cari yang ada kesamaan, yang feelingnya sama. Nah ini login warna biru ada tabun. Nah biasanya orang yang suka dengan belanja online biasanya lebih mudah percaya. Ini ya Kebumas sebelah mana, nah kayak gitu. Di pertemanan, dibuat pertemanan. Oke, bisa ya. Jadi cari teman yang tertarget. Misalnya ibu bapak mau target wilayah Sidoarjo, Gresik. Sidoarjo aja aku gak habis-habis. Gresik aja juga gak habis-habis. Ya caranya seperti ini ya. Itu. Nah, terus setelah Bapak Ibu cari teman yang tertarget dan kesamaan, posting sering dan istiqomah. Sebelum posting, Bapak Ibu masih punya PR satu lagi. Apakah diterima atau enggak, gitu kan? Nah, setelah Bapak Ibu minta pertemanan, apakah pertemanan Ibu atau Bapak diterima? Caranya gimana? Caranya setelah Bapak Ibu kirim pertemanan, Bapak Ibu posting sesuatu yang manfaat, yang kira-kira dia itu sukanya di mana, gitu ya, kan tahu. Misalnya, sebentar. Nah, ini kan tentang anak-anak kan. Nah, dia ngefek di anak-anak. Nah, ini kan. Nah, aku ambil 2 list, yang biru sama yang merah, yang buat 2 tahun. Nah, ini rencana misalnya mau target orang ini biar dikonfirm. Dia komen di masalah anak-anak. Ya Bapak Ibu buat di statusnya Bapak Ibu, tidak harus Armina Reka aja, bisa dengan cara tips bagaimana mengajari anak sedari dini tahfiz gitu. Tips mengenalkan anak kepada apa gitu ya. Pokoknya tips-tips yang berhubungan dengan anak. Nanti dia akan lihat toh, pertama oh dia tertarik karena berhubungan dengan anak gitu kan, informasi-informasi ini manfaat buat dia gitu kalau mau menerima pertemanan gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus bervariasi postingnya. Jadi nggak harus Armina Reka terus. Tapi juga tidak boleh tidak boleh ibaratnya kayak supermarket berjalan. Maksudnya Bapak Ibu jualan ini dalam satu akun, itu juga nggak efektif. Orang malah nggak percaya. Jadi kalau Armina Reka ya Armina Reka. Hanya tips-tipsnya itu yang berhubungan. Karena Armina Reka ini berhubungan dengan Islami, jadi tips-tipsnya ya Islami. Misalnya tadi tips untuk anak-anak itu kan, misalnya tips untuk perempuan, misalnya gimana menyenangkan suami. Nah kayak gitu kan, tips-tips itu yang membuat orang butuh informasi. Jadi nggak bosen, nggak enak kalau tiba-tiba teman kita itu memblokir kita gitu ya, atau dia ngeklik kita, artinya nggak mau lihat postingan kita. Itu menyesek banget gitu ya. Jadi orang yang bosen dengan postingannya ini gini terus gitu ya, hanya kita ditandai gitu, aduh itu nggak enak banget gitu. Jadi kita harus posting sekreatif mungkin, tidak harus postingnya mengenai Armina Reka Perdana terus gitu ya. Paham di sini? Insya Allah ya paham. Terus habis itu posting sering dan istiqomah. Nah ini posting sering dan istiqomah itu Bapak Ibu perlunya apa?
Karena di internet, di online itu ya, sistemnya bukan Bapak Ibu kalau mau berhasil jangan hard seller, tapi Bapak Ibu harus soft seller. Hard seller itu ya kayak tadi yang saya bilang, jual ini, diskon ini, promo ini, nah itu hard seller. Tapi kalau Bapak Ibu dengan kata-kata gitu ya, yang membuat orang penasaran, itu bisa. Ini ya contoh ini. Contoh tadi kan membuat Bu Nilu sama ini kan tidak langsung juga. Coba. Kayak gini. Kata-kata kayak gini. Nah, ini kan membangkitkan semangat orang. Terus komen kayak gini. Nah, ini membuat orang, mengundang orang komentar. Tapi berhubung ini semua banyaknya jamaah Arminareka yang komentar sama-sama jamaah Arminareka. Jadi berikutnya teman yang di luar Arminareka Perdana ya. Kalau untuk mau khusus iklan atau siar online melalui Facebook. Nah, ini loh posting itu di sini status. Nah, status ini. Ya, kalau mau masukin foto ya tinggal foto, habis itu dikasih kata-kata. Kata-katanya kalau bingung boleh nyontoh Bu Nilu, Bu Eli, saya atau yang lain yang menurut Bapak Ibu srek dan cocok gitu ya. Boleh, misalnya tidak harus itu terus, harus misalnya tips apa seperti yang saya bilang tadi. Nah, terus usahakan posting itu sekali posting itu 3 atau minimal 3. Jadi jangan hanya satu, misalnya status, tulis status 1 apa gitu ya, dikirim. Habis itu nanti berapa jam lagi dikirim lagi gitu. Enggak kayak gitu. Kalau buat status sekalian, sekali posting Bapak Ibu di waktu yang sama, misalnya jam segini ada 3 kiriman atau 5 kiriman atau 7 kiriman itu ya. Ya, paham ya Bapak Ibu? Itu. Jadi, kenapa Mbak kok harus kayak gitu? Ini membuat brandingnya Bapak Ibu kuat. Karena kalau cuma satu dilihat nanti itu akan keluar di wall-nya orang atau temennya Bapak itu ibu-ibu itu kayak gini. Nah, kalau setiap Bapak Ibu posting, Bapak Ibu akan dilihat oleh teman-teman Bapak Ibu semua. Nah, teman-teman yang sering like, sering komen itu adalah orang-orang yang akan melihat, yang akan sering melihat pertama kiriman kita. Bentar, ini hapusin semua dulu, lemot banget ini ya. Oh my god, ini ya beranda nanti akan tahu. Jadi kalau postingan cuma satu ya kurang kuat mempengaruhi orang. Tapi kalau postingannya sudah lebih dari 3, 4, 5 bahkan 10 sekali posting gitu ya, itu orang ini apaan sih gitu, hanya penasaran, hanya mau ngeklik website atau baca minimal status kita gitu ya. Ini Allahu Akbar, ini dari tadi beranda tapi nggak keluar. Nah ini nah misalnya Bu Eli ya, loh keluar cuman sekali ya. Bu Eli 5 menit yang lalu keluar cuman sekali, habis itu misalnya ketutup berita-berita yang lain. Nah, kan eman, kan setiap teman kita pasti punya teman yang banyak juga. Jadi kalau cuman kiriman sekali ya ketutup. Kalau bisa sekaligus 3 kali, 5 kali gitu. Gitu ya. Jadi satu kiriman satu waktu bisa 3 sampai 5 sampai 7 kali kiriman ya. Itu. Nah,
Maaf, ini lemot sekali, lemot. Nah, itu. Bagaimana? Jika Bapak Ibu saat ini mungkin lagi repot, atau syiarnya Bapak Ibu kayak saya misalnya ya, yang hampir misalnya hampir tiap hari keluar, terus atau yang Sabtu Minggu itu kan sebenarnya rame-ramenya pengguna internet, tapi kita Sabtu Minggu seminar. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan aplikasi yang bisa mengatur jadwal Bapak Ibu posting. Jadi nanti akan otomatis terposting sesuai dengan jadwal yang Bapak Ibu buat. Misalnya Bapak Ibu hari Jumat nih baru sempatnya ya Facebook. Nah, Bapak Ibu setting hari Sabtu Minggu bisa posting online ya. Nah, gitu. Jadi yang padat misalnya Sabtu ada 2 kali OPP, pulang malam sudah capek gitu ya, sudah nggak sempat lihat Facebook, atau Minggu pagi malam OPP, pulang udah capek nggak sempet ini gitu. Nah, ibu-ibu bisa pakai, bapak-bapak bisa pakai aplikasi ini. Aplikasinya namanya apa? Aplikasinya Bapak Ibu bisa lihat di sini, cari di Google Buffer ya. Buffer. Nah, coba pencarian Buffer. Nah, ini Buffer, a smarter way to share on social media. Bapak Ibu klik ini, klik kanan. Nah, ini di Buffer Bapak Ibu nanti akan seperti ini ya. Nah, ini contoh. Nah, contoh kayak gini ya. Sebentar sih, loading lagi, loadingnya lama sekali ya. Tunggu. Nah, ini queue. Yang menunggu queue, yang antri 3, yang menunggu mau diposting. Coba, nah ini hari ini ya, karena nanti malam saya mau keluar. Nah, ini jam 7 malam saya buat iklan seperti ini, kata-kata postingan seperti ini saya setting, nanti jam 7 malam akan terposting. Jam 7 lebih 2 menit, jam 7 lebih dari 4, jam 7 4 menit itu. Caranya gimana? Tinggal tulis apa yang akan di-share ini ya, di kolom ini. Nah, tulis apa misalnya ya. Nah, ini akan ada ini. Nah, klik ini schedule post. Nah, di share now itu kalau mau di share sekarang, di share next, atau terschedule boleh. Misalnya jenengan mau kirim tanggal 19 ya, jam berapa ini ada. Nah, ini bagi kita yang sibuk, yang lupa, nah ini bisa pakai ini. Jangan lupa nanti pertama kali mendaftar di Buffer ini akan ditanyain zona waktunya, pilih yang Jakarta Asia ya. Harus diubah dulu di sisi kanan biasa seperti ini. Oke, ini namanya postingan Buffer. Jadi kita sudah bisa membuat postingan yang lebih banyak kalau kita memang sibuk gitu ya. Sibuk gak bisa posting. Misalnya pas ibu-ibu yang kerja di jam 10 pagi itu kan jam-jam ramenya, atau jam 9 pagi itu kan jam-jam ramenya orang ini kan, orang lihat, terutama ibu-ibu di rumah gitu. Nah, bagi yang kerja jam 9 itu lagi biasanya banyaknya kegiatan. Nah, ibu-ibu nggak kehilangan momen ramenya orang lihat internet. Ibu bisa setting di Buffer ini ya. Oke. Nah, ini yang
Nah ini ya, materi posting harus sering dan istiqomah. Sering Bu, istiqomah ya. Materi posting harus kreatif, menarik, membuat orang penasaran. Arahkan ke website utama. Jadi setiap Bapak Ibu posting, jangan lupa. Nah ini saya sering lupa saya sendiri ya, padahal itu nggak bagus ya. Harus diarahkan ke website yang Bapak Ibu sudah diaktifkan. Kalau Bapak Ibu tadi kemarin sudah ada yang beli website replika www.arminarekaumrohhaji.com / misalnya Novi atau Eli atau siapa, nah itu dimasukkan di sini, ditautkan di sini, ya, atau sama dikasih WA kita. Jadi orang kalau ingin tahu lebih banyak dia akan ngeklik informasi di situ, habis itu untuk WA-nya dia akan masuk ke WA. Nah keunggulannya kalau Bapak Ibu ngajak orang ke websitenya yang replika kemarin, keunggulannya yang sudah Bapak Ibu beli ya, yang 150.000 untuk 3 bulan itu seperti ini. Coba ya. Nah, hanya Bapak Ibu posting. Ini ya, saya posting apa aja. Bapak Ibu klik tautan misalnya. Ingin umroh gratis, biarin. Ingin umroh gratis ya, klik www.arminarekaumrohhaji.com Novi ya, ini chat WA 82245155131. Ya, akan muncul seperti ini. Ini karena kenapa kok warning kalau punya saya, karena laptop saya dipakai untuk admin utama, maka munculnya langsung ini arminarekaumrohhaji.com. Harus dia cookiesnya dihapus semua. Ya, tapi kalau ibu-ibu muncul nanti enggak, langsung ke, kalau dikasih namanya Eli misalnya, langsung keluar ini arminarekaumrohhaji.com halamannya ya, gitu ya. Nah kayak gini itu. Oke. Ini kayak gini, boleh langsung kirim. Coba kirim. Allahu Akbar. Nah ini. Nah, kalau nanti sudah masuk ke halaman masing-masing Ibu, misalnya ya, arminarekaumrohhaji.com. Misalnya di sini Nilu atau Eli gitu ya, gambarnya ini. Nah, nanti orang akan baca-baca di sini. Kalau dia klik daftar dari sini, maka otomatis di emailnya Bapak Ibu akan ada email masuk pemberitahuan bahwa ada jamaah nama ini mau mendaftarkan, gitu ya, mau mendaftarkan diri, entah milih DP 3,5 atau kemitraan atau lain-lain, gitu ya. Nah kayak gini. Nah dia nanti akan milih apa ini. Oh dia sudah baca-baca ya, atau dia nanti langsung hubungi ke kita ini, nomor telepon kita. Oke, paham ya? Itu jadi aneh. Nah ini ya, ini boleh. Oke, itu arahkan website utama dan WA.
sering like atau komen calon jamaah yang kita target. Nah, ini perlu Bapak Ibu. Seringkali kita itu ingin di like, ingin dikomentari, tapi kita sendiri tidak pernah komentar. Gimana orang bisa terjalin hubungan. Jadi Bapak Ibu selain di like oleh orang lain, tugas Bapak Ibu adalah melike orang-orang yang terutama yang akan Bapak Ibu target untuk menjadi jamaah Bapak Ibu. Jadi di like, dikomentari, tapi dikomentarinya yang nggak perlu lebay gitu ya, yang biasa saja. Misalnya siapa yang mau jenengan bidik, nah itu yang dikomentari. Karena ketika Bapak Ibu aktif komentar di sana, nanti postingan Bapak Ibu juga akan dilihat orang sana, orang ini. Ya Allah, ya. Ini. Ini Bu. Ya, paham ya di sini ya. Jadi setiap hari usahakan nambah teman. Habis itu sering posting, arahkan ke website utama, sering like atau komen calon jamaah yang kita target. Terus, nah ini ada buat akun yang lebih banyak. Ini ya, saya untuk Facebook punya beberapa akun, punya 2 akun masihan gitu ya. Nah, kenapa kok harus punya banyak akun, Mbak? Kalau kita punya banyak akun atau akun Facebook, maka kita akan menjaring banyak teman lebih banyak. Contoh misalnya Facebook yang A temannya sekian, Facebook yang B temannya sekian dengan berbeda orang. Nah, otomatis juga tingkat ininya juga semakin besar, tingkat orang order atau closingnya juga semakin besar ya. Asalkan kalau membuat tetap sama, jangan pakai foto yang lain, tetap foto kita, kontak-kontak kita harus jelas gitu ya. Bangun hubungan baik dan trust, jadilah saudara dan problem solver untuk mereka. Jadi setelah Bapak Ibu menjadi teman, sudah masuk ke WA atau sering hubungan baik, hubungan inbox atau apa, itu dijaga supaya orangnya tetap ke ibu semua, ke bapak semua. Nah, ini orang Armina semua di saya ini. Nah, misalnya ini Devi Santoso, ini misalnya dilihat muslim misalnya ya, muslim. Nah, kita bisa misalnya suka, klik suka atau komentari bagus gitu ya. Tujuannya ketika kita nge-like atau komentari, nanti kalau kita ada posting nanti akan masuknya ke Devi Santoso ini. Ya. Jadi akan dilihat oleh Devi Santoso. Gitu ya. Itu. Apalagi ya. Buat akun yang lebih banyak sudah, bangun hubungan baik. Oke, itu. Nah, prinsip di FB marketing adalah jangan berdebat. Ini nanti kalau Bapak Ibu posting tiba-tiba Armina Reka ya, gitu ya misalnya. Ada yang komentar, Armina Reka ya. Saya sudah daftar, tapi mana buktinya saya nggak bisa gratis misalnya. Nah itu balas saja dengan komentar. Oh alhamdulillah Pak, kita daftar saja insya Allah sudah tercatat niat. Allah akan berikan kemudahan dari jalan mana saja. Toh nggak ada ruginya karena duit Bapak nggak hilang, tapi berupa tabungan umroh. Itu kalau Bapak Ibu bingung cara menjawabnya, boleh nanya ke leadernya gimana cara menjawabnya. Dulu Bu Eli waktu menjawab pertama kali ketika diajak debat gitu ya, itu karena awal nggak paham diladeni aja. Nah kayak gitu nggak bagus gitu ya, malah mengundang orang yang lain melihat, jadinya nggak respect. Jadi mending kalau memang berdebat kayak gitu, kita sudah jelaskan baik-baik, tetap blokir aja orangnya, nggak apa-apa. Tapi kalau dia dijelaskan mereda atau bahkan nanti akan info kita, oh gitu ya Mbak, gimana caranya, gini ya kita terima gitu. Jadi yang penting kita jangan ikut emosi, jangan ikut debat, apalagi di kolom terbuka seperti di beranda gitu ya, di wall gitu ya, jangan langsung inbox menawarkan atau mengundang seminar. Cukup posting kasih informasi. Nah ini seringkali kita tuh saking bersemangatnya
itu langsung inboxin orang-orang. Misalnya ini yang saya ini ya, saya pingin Mbak Bidik Devi nih misalnya. Nah Devi ini langsung saya kirimi inbox pesan gitu ya, ingin umroh gratis, ikuti seminarnya ini. Nah itu kurang efektif, malah nggak efektif. Jadi lebih baik kita posting sesering mungkin, memberikan informasi. Akhirnya orang nanti yang akan mencari-cari kita, tanya-tanya ke kita, gitu ya. Jangan menjawab inbox atau komen, arahkan ke WA. Jadi kalau misalnya orang sudah komen, gimana caranya Mbak, gitu ya, cukup arahkan ke WA kita. Atau bisa lihat dulu di Facebook, di web kita, boleh, atau langsung ke WA, boleh ya. Nanti dari WA diarahkan ke web, boleh kayak gitu. Terus jangan merengek, membujuk, memaksa hadir di seminar. Nah ini, pokoknya jangan mengejar, cukup buat penasaran dan kasih informasi. Prinsip marketing apapun, semakin kita kejar semakin lari. Tapi jika kita menjadi saudara, menawarkan solusi, memberi informasi, kita yang akan dicari. Ya, itu prinsip dari Facebook marketing. Nah, setelah kontak WA, apa yang Anda lakukan? Ini seringkali kita kehilangan momen ketika dia sudah masuk ke WA, tapi kita lupa nih ya, atau kita salah menjawab, atau kita terlalu menggebu misalnya, ngejar. Nah ini yang membuat orang makin lari, padahal kita WA-nya sudah ada. Nah itu padahal kalau orang sudah masuk ke WA itu ibaratnya sudah, kalau orang nanam nyangkul itu bibitnya itu sudah ada. Eman kan kalau nggak sampai dapat kan itu. Jadi bina hubungan baik, perlakukan seperti saudara, silaturahim sama muslim, tanya keluarga dan lain-lain, keakraban. Jawab pertanyaan dengan singkat dan mudah dimengerti. Contoh ini ya, contoh beberapa pertanyaan ini. Biasanya ini dari Facebook ya. Ini yang kemarin hadir di seminar Gresik ini. Yang pertama ditanyakan mesti ini, harga sama paket. Mbak mau tanya paket umroh yang paling murah sampai berapa? Kita jawab, kita nggak nawarin umroh murah Mbak, kalau gratis insya Allah bisa. Nah itu ya, paket kita tanpa transit Surabaya ini. Nah ini ya, ini siapa ya? Saya Novi, salam kenal. Iya Nisa Dwi, mau tanya-tanya dulu, Mbak Novi tinggal di mana? Saya di Gresik Menganti, itu ya. Deket berarti. Nah, contohnya di sini. Iya Mbak, tak enak ya Mbak, aku pingin tapi uangnya belum ngumpul. Justru belum ngumpul, cocok saya di sini karena di sini ada kemudahan, bisa cash, angsuran dan gratis itu tadi. Nah kayak gini. Akhirnya orang semangat tuh. Jadi dia yang ngejar-ngejar, seminarnya kapan Mbak? Gini, bayarnya berapa? Kalau orang sudah ngomong bayarnya berapa, misalkan jangan dikasih gratis, karena semakin kita ngasih gratis, orangnya menganggap kita butuh. Jadinya orangnya nggak mau lagi. Sampaikan aja HTM-nya berapa. Tapi bisa sampaikan. Sama datangnya berdua, kalau misalnya suami istri, bapak ibu ya, datangnya berdua, nanti bayarnya cukup 1. Nanti bilang saja pengundangnya saya. Gitu boleh ya. Ini yang juga teman Facebook yang lama sudah nggak ketemu gitu ya, tiba-tiba ketemu. Ini yang kemarin closing ini dari Solo K22 ini. Nah ini kayak gini. Atau ada lagi, pokoknya jangan langsung ini deh, kalau apalagi temen lama, jangan langsung ini, bisa saja dengan basa-basi dulu gitu ya. Oke, sudah itu ya. Jadi intinya dari Facebook kita itu mengarahnya ke WA dulu. Dari WA bisa ke WA BB atau BBM atau SMS ke HP. Nanti kita jaring, kalau dia ingin nanya-nanya kita arahkan ke website kita. Nanti bisa dengan cara seminar atau janjian ketemu atau silaturahim. Tetap di usaha Facebook atau usaha online tetap harus ada proses silaturahim atau janjian. Itu lebih mudah closingnya. Itu kenapa saya sarankan leaders mau nggarap Sidoarjo, Gresik, Surabaya yang terjangkau atau Lamongan, itu masih potensinya masih besar. Lebih baik
Garap yang dekat-dekat, yang terjangkau. Karena kalau jauh Bapak Ibu nggak bisa membina, itu juga kasihan mereka. Terus juga yang kedua, kalau Bapak Ibu misalnya ketemu di luar pulau ya, di Banjarmasin atau Kalimantan. Seringkali kalau Bapak Ibu nggak tadi pinter menjaga hubungan baik, akrab seperti saudara, biasanya mudah sekali dipepet oleh tim lain saat seminar di sana, itu sering kali. Jadi lebih baik garap aja ke lokal-lokal, itu masih banyak orang Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Lamongan dan lain sebagainya, Bojonegoro, Lumajang dan lain sebagainya, itu Pasuruan, itu masih banyak yang belum tahu tentang Armina Reka Perdana. Tapi kalau memang rezeki kita dari luar, ya jangan ditolak, ya kita ini aja, kita tetap layani. Tapi ya itu harus ekstra bina hubungan baiknya, supaya nanti ketika orang hadir di seminar mereka ditawari, nanti mereka larinya nggak ke orang lain tapi ke kita, ya itu. Jadi kalau orang luar kota, kasih waktu lebih banyak kedekatan, misalnya seminggu 2 minggu, jalin kedekatan, tanya-tanya keluarga dan lain-lain, jalin pertemanan yang baik. Jadi meskipun dia nanti dipepet oleh orang di sana, yang kita nggak bisa hadir di seminar gitu ya, orangnya tetap akan milih kita, nanti ujung-ujungnya akan closing, ya itu Bapak Ibu. Nah, itu saja dari saya. Maaf jika nggak begitu fit, karena memang saya lagi flu, batuk gitu ya, pusing sekali, tapi demi leader semua supaya bisa menjalankan Facebook marketing ini, saya berikan materinya. Insya Allah berikutnya akan hadir materi Instagram, YouTube marketing dan lain-lain, blog gitu ya, memaksimalkan blog yang sudah mulai buat blog gitu ya, nanti akan dipandu di sini. Jadi insya Allah meskipun kita jarak jauh, kita nggak bisa ketemu, tapi materinya kita tetap tersampaikan. Intinya apapun, materi sebagus apapun, kalau Bapak Ibu nggak praktekin, maka akan sia-sia. Saya berharap saya bertemu lagi dengan Bapak Ibu di puncak kesuksesan, di Baitullah sama-sama Januari 2018, dan Bapak Ibu bisa menjadi saksi, tidak hanya cerita bahwa melalui syiar online Bapak Ibu mendapatkan jamaah-jamaah terbaik yang dikirim oleh Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.